Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagian B, persamaan trigonometri yang bentuknya adalah fx sama dengan c. Berikutnya, persamaan trigonometri fx sama dengan c itu dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan fx sama dengan fa. Ini bagian A-nya kemarin pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Contoh 1. Tentukan penyelesaian persamaan cos 1/2 x ditambah 30 derajat sama dengan 1/2 dengan daerah asal atau batasan x. Batasan X itu dari antara 0 derajat dan 360 derajat. Oke ya, kita lihat penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita harus mencari nilai kosinus yang hasilnya adalah 1/2. Tentu dalam hal ini jawabannya adalah cos 60 derajat. Sehingga jika bentuknya sudah seperti ini, maka akan sudah sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu sebagai alfanya adalah 60 derajat. Sehingga dengan demikian akan diperoleh 1/2 x1 tambah 30 derajat sama dengan alfa, yaitu 60 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kedua ruas ditambah dengan min 30 derajat supaya ini hilang atau habis. Sehingga di ruas kanan akan diperoleh 60 derajat dikurang 30 derajat. Kita lihat. Ini dari seret sebelumnya tadi. Nah ini dia. 1/2 x1 sama dengan 60 derajat dikurang 30 derajat. Karena kedua ruas tadi ditambah min 30 derajat supaya ini hilang. Akan diperoleh selanjutnya 1/2 x1 tetap 1/2 x1, 60 derajat dikurang 30 derajat itu hasilnya 30 derajat, kemudian ditambah k kali 360 derajat. Supaya diperoleh x1 maka kedua ruas dikalikan dengan 2, sehingga akan didapat x1 sama dengan, jadi ini kali 2, maka akan diperoleh 60 derajat ditambah k kali 720 derajat. Dan ingat, k-nya itu merupakan bilangan bulat. Untuk k sama dengan 0, maka x1-nya sama dengan 60 derajat. Akhirnya jelas. Untuk k sama dengan 1 berarti sudah tidak memenuhi batas. Artinya, untuk k sama dengan 1, maka nilai x itu berada di luar interval yang diminta. Selanjutnya yaitu 1/2 x2 ditambah 30 derajat sama dengan minus alfa. Ini kemarin untuk cos. Dalam hal ini sebagai alfa adalah 60 derajat, maka min 60 derajat. Kedua ruas ditambah dengan min 30 derajat. Sehingga di ruas kiri ini akan hilang 30 derajatnya atau habis, sedangkan di ruas kanan ditambah min 30 derajat. Akan diperoleh 1/2 x2 sama dengan, nah ini tadi, min 60 derajat, min 30 derajat. Atau mudahnya, 30 derajat pindah ke ruas kanan, berarti diperoleh min 30 derajat. Selanjutnya, tinggal menyederhanakan min 60 derajat, min 30 derajat, itu diperoleh min 90 derajat. Ini tidak mengalami perubahan. Ini masih 1/2 x2, supaya diperoleh x2, maka kedua ruas dikalikan dengan 2. Sehingga akan diperoleh x2 sama dengan, kalau ini dikali 2 akan diperoleh min 180 derajat ditambah k kali 720 derajat. Ingat bahwa k-nya itu dipilih sedemikian sehingga x2-nya itu ada pada interval yang diminta. Kita lihat. Ternyata ada keterangan di sini, tidak ada bilangan bulat k yang menyebabkan atau yang mengakibatkan nilai x memenuhi dalam interval antara 0 derajat dan 360 derajat. Jadi tidak ada bilangan bulat k. Sehingga dengan demikian maka penyelesaian persamaan di atas itu adalah
X sama dengan 60 derajat. Berarti yang ini saja. Oke ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan. Tangen 3/2 X dikurang pi per 4 sama dengan min akar 3. Untuk X-nya lebih dari 0 tetapi kurang dari sama dengan 2pi. Artinya apa? X sama dengan 2pi berarti berada dalam interval ini. Sedangkan X sama dengan 0 berarti tidak termasuk dalam interval ini. Saya kira jelas. Kita lihat penyelesaiannya. Sekarang kita akan mencari nilai perbandingan tangen yang hasilnya itu adalah min akar 3. Tangen berapakah yang nilainya min akar 3? Tentu jawabannya tangen min pi per 3 atau min 60 derajat. Saya kira jelas. Kemudian selanjutnya 3/2 X dikurang pi per 4 sama dengan alfa. Dalam hal ini alfanya min pi per 3. Dan jangan lupa ditambah periode untuk tangen yaitu K kali V. Kedua ruas ini ditambah dengan pi per 4 supaya hilang atau habis min pi per 4 ini. Sehingga di ruas kiri akan diperoleh 3/2 X. Di ruas kanan ditambah pi per 4 berarti ini. Atau dengan kata lain, min pi per 4 pindah ke ruas kanan diperoleh pi per 4 dikurang pi per 3 ditambah K kali V. Selanjutnya tinggal menyederhanakan pi per 4 dikurang pi per 3. Itu akan diperoleh 3/2 X sama dengan min pi per 12. Yaitu menyamakan penyebut 4 dan 3, penyebutnya adalah 12. Saya kira jelas ya. Kemudian ditambah K kali V. Supaya diperoleh X, maka kedua ruas dikali 2/3. Kalau dikali 2/3, maka yang di ruas kiri adalah tinggal X. Kemudian di ruas kanan dikali 2/3. Saya kira jelas ini. Kemudian ini dikali masuk ke dalam. 2 dikali min V didapat min 2V. 3 dikali 12 didapat 36. Min 2V per 36 kalau diperkecil diperoleh min 1/18V. Kemudian 2/3 dikalikan dengan K kali V itu diperoleh 2/3 K kali V. Saya kira jelas ya. Kemudian K-nya dipilih sedemikian sehingga X-nya berada dalam interval ini. Untuk K sama dengan 1 tidak perlu K sama dengan 0. Karena X-nya di sini lebih dari 0, maka K sama dengan 0 itu tidak akan memenuhi X-nya. Untuk K sama dengan 1 maka X sama dengan min V per 18 ditambah 2V per 2/3V. Ini 2/3 disamakan penyebut, yaitu dijadikan penyebut 18, maka penyebutnya dikali 3, penyebutnya dikali 6, pembilangnya juga dikali 6, sehingga akan diperoleh 2 kali 6 didapat 12, 3 kali 6 didapat 18. Sehingga 2/3V itu sama dengan 12/18V. Kalau sudah penyebutnya sama, maka tinggal pembilangnya dijumlahkan. Min 1V ditambah 12V, jawabannya 11V. Berarti dalam hal ini min 1/18V ditambah 12/18V hasilnya adalah 11/18V. Saya kira jelas. Untuk K sama dengan 2, kita lihat. K sama dengan 2, maka X sama dengan min V per 18 ditambah 2/3. Tadi dikali K, K-nya ganti 2. Oke ya, akhirnya jelas. 2 dikali 2 itu didapat 4, sehingga ini akan menjadi 4/3V. 4/3V. Jika dijadikan penyebut 18, maka yang 3 ini dikali 6, yang 4 pun juga dikali 6, sehingga akan menjadi 24/18V. Jika penyebutnya sudah sama, maka hasilnya adalah min 1/18V ditambah 24/18V
sama dengan 23 per 18 pi. Yaitu pembilangnya min 1 tambah 24, berarti ini penyebutnya tidak mengalami perubahan. Saya kira jelas. Untuk K sama dengan 3, maka X sama dengan min pi per 18 ditambah 2 per 3 tadi, ini K diganti dengan 3. Saya kira jelas ya. Ini 3 dengan ini bisa habis, bisa dicoret. Sehingga yang ini menjadi 2 pi. Jika 2 pi dijadikan penyebut 18, itu akan menjadi 36 per 18 pi. Saya kira jelas. Selanjutnya, min 1/18 pi ditambah 36 per 18 pi. Itu hasilnya adalah 35 per 18 pi. 35 itu hasilnya dari min 1 ditambah 36. Saya kira jelas ya. Untuk K sama dengan 4 itu sudah di luar interval yang diminta. Jadi dengan demikian maka HP-nya adalah 11 per 18 pi, 23 per 18 pi, 35 per 18 pi. Saya kira jelas ya. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian persamaan 2 sin 1/2 X ditambah 60 derajat kurang 1 sama dengan 0. Untuk X-nya lebih dari min 180 derajat tetapi kurang dari sama dengan 180 derajat. Oke ya, kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, ini kedua ruas ditambah dengan 1. Maka satunya ini hilang, di ruas kanan ditambah 1. 0 tambah 1 jawabannya adalah 1. Sehingga di ruas kiri akan menjadi 2 sin 1/2 X tambah 60 derajat sama dengan 1. Kemudian dari sini kedua ruas dibagi 2 supaya hilang ini duanya. Maka akan diperoleh sin 1/2 X tambah 60 derajat sama dengan kedua ruas dibagi 2, 1 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1/2. Oke ya. Selanjutnya kita akan mencari sinus berapakah yang nilainya 1/2. Tentu jawabannya adalah sinus 30 derajat. Berarti dalam hal ini sebagai alfa adalah 30 derajat. Maka dengan demikian akan diperoleh 1/2 X tambah 60 derajat sama dengan 30 derajat. Kita lihat. Nah ini dia. Ingat ini sin ya. Kemudian kedua ruas dikurang dengan 60 derajat. Supaya habis 60 derajat ini. Sehingga di ruas kiri tinggal 1/2 X1. Dan di ruas kanan dikurang 60 derajat. Ini dia. Kemudian 30 derajat dikurang 60 derajat itu sama dengan min 30 derajat. 1/2 X1 nya tidak mengalami perubahan, ini pun juga tidak mengalami perubahan. Ingat, ini baru 1/2 X1. Supaya diperoleh X1 maka kedua ruas dikali dengan 2 sehingga min 30 ini menjadi min 60 derajat. Kita lihat. Nah ini dia. Ini dikali 2 menjadi 720. Saya kira jelas ya. Selanjutnya untuk K sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan min 60 derajat. Karena ini 0 kali 720 derajat jawabannya 0 ditambah min 60 derajat jawabannya min 60 derajat. Adakah di sini? Tentu ada. Oke, bagaimana kalau K-nya sama dengan 1? Jika K1 berarti ini menjadi 720 derajat dikurang 60 derajat, berarti sudah berada di luar interval yang diminta. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu 1/2 X2 tambah 60 derajat. Ingat ini sin ya. 180 derajat dikurang alfa. Dalam hal ini sebagai alfa 30 derajat. Tinggal ini disederhanakan, itu diperoleh 150 derajat. Kedua ruas ditambah min 60 derajat akan diperoleh 1/2 X2 ini tadi 150 derajat. Karena kedua ruas ditambah min 60 derajat maka di ruas kanan ada min 60 derajat. Atau dengan kata lain 60 derajat pindah ke ruas kanan menjadi min 60 derajat. Selanjutnya tinggal menyederhanakan 150 derajat dikurang 60 derajat itu akan diperoleh 1/2 X2 sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Supaya diperoleh X2 maka kedua ruas dikalikan dengan 2.
Sehingga yang 90 derajat akan menjadi 180 derajat. K kali 360 derajat akan menjadi K kali 720 derajat. Ingat bahwa K-nya merupakan bilangan bulat. Untuk K sama dengan 0, berarti ini 0 dikali 720 derajat, jawabannya 0. Ditambah dengan 180 derajat, maka X2-nya sama dengan 180 derajat. Saya kira jelas. Untuk K sama dengan 1, berarti ini saja sudah nilainya 720 derajat. Maka dengan demikian X2 tidak berada dalam interval yang diminta. Sehingga penyelesaian persamaan di atas adalah X sama dengan min 60 derajat dan X sama dengan 180 derajat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Latihan soal. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Yang pertama ini kita lihat, ini ada berapa? Ada 3 soal ya. Mohon hendaknya latihan ini dikerja supaya kalian tambah mahir dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bagian B. Dan saya lengkapi dengan kunci jawabannya. Kita lihat. Oke, saya rasa pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.